SOS. Bung Akmal, di tengah gegap gempita, di tengah semangatnya anak-anak muda timnas Indonesia untuk berlaga di dunia internasional, tapi ternyata banyak kabar buruk, banyak teguran, banyak sindiran mengenai salah satunya adalah pemain naturalisasi. Apa komentar Anda terkait hal itu? Ya, ini hal yang biasa ya, pro kontra terhadap naturalisasi. Karena saya punya hipotesa gitu, tim nasional yang kuat itu lahir dari kompetisi yang sehat dan pembinaan yang hebat. Selama pembinaannya tidak berjalan dengan bagus, jangan berharap tim nasional kita akan hebat. Tanpa kompetisi yang sehat, jangan berharap tim nasional akan kuat. Nah, sekarang kan lagi vibe-nya adalah naturalisasi. Kalau dihitung sekarang sudah 15. Bahkan kalau kemarin, yang ramai kemarin kan 2 pertandingan awal Indonesia ketika melawan Arab Saudi dan melawan Australia, starting line up-nya 11 pemain utama, praktis semuanya adalah diaspora. Hanya 2 pemain yang pemain lokal Indonesia. Ketika lawan Arab hanya Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Ketika kemudian melawan Australia hanya Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Selebihnya pemain-pemain keturunan. Ditambah lagi sekarang ada rencana menghadirkan lagi Messil Gers dan juga Eliano ada 2 orang Rider kan. Kalau kemudian lihat posisinya, Messil Gers ini posisinya adalah posisi Rizky Ridho. Eliano Rider ini posisinya posisi Witan dan Marcelino. Jadi kemungkinan bisa jadi nanti ngelawan Bahrain, itu posisi starting line up kita itu semuanya adalah pemain diaspora, pemain keturunan. Menurut saya sah-sah saja selama kemudian itu sesuai dengan undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Tapi kegalauan dari masyarakat misalnya yang menyatakan, wah kita kurang srek nih karena nggak ada Indonesianya gitu. Itu hal yang wajar dan otokritik menurut saya buat PSSI. Artinya jangan sampai ini langkah shortcut yang dilakukan tapi melupakan pembinaan di bawah. Ya kan, yang pada akhirnya sepak bola kita akhirnya tidak mencapai apa yang diinginkan dari sisi grassroots-nya, dari sisi kompetisinya. Kita cari di luar aja pemain-pemain yang punya darah Indonesia untuk kemudian kita minta main di tim nasional. Nah, itu yang kemudian menjadi pro kontra. Ditambah lagi misalnya beberapa waktu terakhir ini kan muncul adanya banyak pemain-pemain yang katanya belum mengembalikan paspornya ketika menjadi warga negara Indonesia. Tapi itu sudah dibilang oleh pihak imigrasi bahwa mereka hanya punya 1 paspor, bukan double paspor. Betul. Lah, itu kan kenapa itu muncul isu itu? Itu ketika kemudian saya punya fotonya, videonya Ivar Jenner diwawancara di Belanda, kemudian dia menyatakan bahwa saya bangga menjadi pemain Indonesia dan akhirnya bisa tampil membela Indonesia yang supporternya luar biasa dan saya sekarang punya paspor ganda gitu kan. Itu yang terjadi. Kemudian ditambah lagi sebelum-sebelumnya, Nas, di mana sebelum-sebelumnya mereka-mereka yang sudah pernah tugas di tim nasional Indonesia yang kemudian pemain diaspora itu kembali ke negaranya, seperti misalnya Sergio Van Dijk, Toni Kusel, Johnny Van Bukering, Ruben Warbanaran, Rafael Maitimo, itu kembali ke menjadi warga negara Belanda lagi. Nah, sementara misalnya undang-undang kita kan tidak mengenal duit kewarganegaraan. Nah, ini kan problem. Ditambah lagi misalnya di pasal 17 itu dijelaskan ketika orang sudah disumpah menjadi warga negara Indonesia paling lambat 14 hari, maka dia harus menyerahkan paspor lamanya untuk diganti dengan paspor Indonesia. Nah, usul saya agar polemik ini tidak muncul dan benar apa yang dikatakan oleh Dirjen Imigrasi, ya besok tinggal Mes dan juga Eliano ketika dia habis disumpah itu bisa dipoto tuh penyerahan paspor Belandanya untuk dia menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini kan kalau di Indonesia kan orang nggak percaya kalau belum dibuktikan. Kalau dengan kata-kata orang nggak percaya gitu kan. No photo hoax. Nah, ya no photo hoax. Ditambah lagi sudah ada pengalaman masa lalu. Jangan sampai pengalaman masa lalu ini kemudian terjadi lagi saat ini. Jumlahnya kan sekarang lebih banyak dan itu yang kemudian diharapkan. Kalau kemudian kita kan sudah punya pengalaman bahwa banyak juga warga negara kita yang kemudian punya paspor ganda menjadi warga negara Amerika Serikat misalnya. Saya ingat sekali bagaimana Menteri BUMN Archandra Tahar batal jadi menteri karena dia punya paspor Amerika. Kemudian Pak Patriot, Bupati Rajua Ulu, pemilihan bupati kemudian terpilih tapi kemudian batal jadi bupati karena punya duit kewarganegaraan, warga negara Amerika Serikat. Nah, catatan-catatan ini kan menggambarkan bahwa kita tidak menganut sistem duit kewarganegaraan. Sebagai contoh misalnya orang juga bertanya-tanya, Martin Pas itu punya 3. Dia warga negara Belanda, kemudian ketika Maret 2024 dia mendapatkan green card warga negara Amerika Serikat. Dia sudah 30 April dia menjadi warga negara Indonesia. Dan sudah sah jadi warga negara Indonesia. Sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Harusnya Martin Pas kan menyerahkan paspornya warga negara Amerikanya dan paspor negara warga negara Belandanya. Nah, apakah itu kemudian sudah diserahkan? Kalau menurut Pak Silmi kan sudah diserahkan gitu kan. Tapi kan orang kadang-kadang mana buktinya? Gitu kan. Jadi menurut saya
akan bisa kita kemudian percaya, itu masyarakat percaya kalau kemudian nanti Mes dan juga Eliano, nah, ada fotonya untuk menyerahkan itu. Ada buktinya. Karena gini, saya dengar cerita dari kawan-kawan itu semua, karena mereka lebih senang pakai paspor negara mereka karena mereka ada jaminan hidup di sana, gitu kan. Sementara di Indonesia tidak ada jaminan hidupnya. Sebenarnya itu gitu. sindiran dari Pak Peter F. Gonta misalnya. Betul, betul. Apakah memang benar-benar pemain naturalisasi ini dengan ikhlas menyerahkan kewarganegaraannya dan kehilangan sokongan dari negaranya gitu, bentuk dukungan sosial ini mungkin tadi. ya, ke depan juga harus diperjelas juga kepada mereka yang punya darah Indonesia, ketika mau jadi warga negara Indonesia, ya kita sebagai fasilitatornya menjelaskan bahwa kita hanya mengenal satu kewarganegaraan. Atau kalau mau lebih ini lagi lebih progresif lagi, pemainnya sendiri yang speak up. Yang didengar-dengar kan oleh orang-orang yang kemudian bicara baru Sandy Walsh yang menyerahkan paspornya gitu. Tapi kan Pak Silmi sudah menjawab itu. Nah, sekarang yang paling progresif ke depan udah dibilang sama Pak Luhut Binsar Panjaitan, kita sedang menggagas untuk kita bisa berpaspor ganda. Itu lebih luar biasa lagi. Artinya undang-undang kita harus diubah dengan itu semua. Jangan sampai kemudian ada satu kepentingan yang bisa undang-undang dipasal karetkan, ada satu kepentingan karena ini kepentingan politik maka ini ditegakkan. Nah, ini kan akhirnya membuat hukum di negara kita menjadi rancu. Jadi menurut saya selama hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang status kewarganegaraan ini dijalankan, saya pikir siapapun punya hak asasi untuk menjadi warga negara. Bukan cuma keturunan loh, Mas. Orang yang sudah tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dia kemudian punya istri orang Indonesia, maka dia berhak untuk menjadi warga negara Indonesia secara sukarela. Dan perjalanannya selama ini, kemudian kenapa banyak yang iri? Karena banyak yang sudah 10 tahun, 20 tahun tinggal di Indonesia, ketika mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia, sulitnya bukan main, bahkan biayanya sangat besar. Sementara misalnya ada di satu pihak yang difasilitasi dengan sangat mudah untuk mendapatkan fasilitas itu. Nah, mungkin kritik-kritik, otokritik ini yang kemarin salah satunya disampaikan oleh Pak Peter Gonta dengan bahasanya dia, yang akhirnya menjadi ramai. Menurut saya sih, ini sebenarnya kritik ini wajar disampaikan untuk mengingatkan kita bahwa kita punya undang-undang nomor 12 tahun 2006 yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia terkait dengan kewarganegaraan. Karena di pasal 9 itu dijelaskan juga. Di pasal 9 dijelaskan ketika orang kehilangan kewarganegaraannya ketika dia memiliki kewarganegaraan ganda. Artinya kalau misalnya yang di video Ivar Jenner itu dia merasa dia punya kewarganegaraan ganda, secara otomatis dia hilang kewarganegara Indonesianya karena tidak melepas paspor Belandanya, kan seperti itu. Atau misalnya Martin Pas tidak melepas paspor Amerikanya, maka dia hilang kewarganegaraan. Sama dengan Reksi Mainaki yang sekarang jadi pelatih Kanada kan. Dia kan menjadi warga negara sana. Dia hilang kewarganegara Indonesia, atlet bulu tangkis loh gitu.